Ya, FIFA singgung satu laga khusus yang panas untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan media Vietnam jagokan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Begini katanya, Martin Paes belum masuk 14 pemain aboard yang dipanggil Sinteyong untuk laga lawan Arab Saudi dan juga Australia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA menyinggung satu laga khusus untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melakoni laga-laga besar dengan adanya tim-tim kuat seperti Jepang dan Arab Saudi di sana. Namun, ada satu pertandingan yang mengulas dengan FIFA menyebutnya sebagai semacam laga derby untuk timnas Indonesia. Pertandingan itu adalah menghadapi Australia yang notabene-nya adalah salah satu negara terdekat dengan timnas Indonesia secara geografis. Ya, karena letaknya bertetanggaan, FIFA melabeli pertemuan Indonesia dan Australia itu sebagai semacam derby. Ini grup C telah menciptakan semacam grup neraka dengan Australia, Jepang, dan Arab Saudi adalah tim-tim yang sering lolos ya. Demikian ulasan FIFA tentang hasil undian di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, ada semacam derby untuk Socceroos karena negeri tetangga Indonesia juga termasuk di dalam grup, tulis FIFA tentang pertemuan penting tersebut. Sementara Bahrain di sisi lain menargetkan kiprah yang bagus di kualifikasi Piala Dunia dan kelolosan China untuk pertama kalinya sejak tahun 2002. Ya, laga antara timnas Indonesia dan Australia memang panas belakangan, apalagi karena Socceroos juga ikut di ajang AFF pada level junior. Pada Piala AFF U16 2024, timnas Indonesia U16 berjumpa dengan Australia di semifinal dan kalah dengan skor 3-5. Pertandingan ini berlangsung panas karena selebrasi pemain Australia dan satu pemain timnas Indonesia U16 terkena kartu merah. Selain itu, salah satu pemain keturunan Indonesia yang tinggal di Australia yang bernama Matthew Baker sempat hampir direbut oleh Socceroos. Namun Baker berkomitmen untuk tetap membela timnas Indonesia U17 yang akan jumpa Australia di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober mendatang. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Media asal Vietnam The Tao 247 menjagokan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam tersebut berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan, sebab mereka menilai ada 3 faktor yang mendukung Garuda untuk bisa tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia itu. Faktor pertama adalah terkait dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Menurut The Tao 247, dukungan tersebut terbukti mampu mengantarkan pasukan timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sampai saat ini, PSSI terus memperkuat timnas Indonesia dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Dan berkat dukungan PSSI, maka hadirlah faktor kedua, yakni skuad yang semakin kuat. Menurut The Tao 247, skuad timnas Indonesia perlahan semakin kuat dengan hadirnya sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Kelvin Verdong menjadi salah satu pemain top yang sukses dinaturalisasi dan Martin Paes pun kini dalam proses untuk memperkuat timnas Indonesia usai resmi menjadi warga negara Indonesia. Ya, dengan skuad yang semakin kuat, media Vietnam ini menilai setidaknya timnas Indonesia juga bisa bersaing di grup C untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui grup C memang berisi tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan juga Bahrain. Lalu faktor terakhir adalah dukungan yang luar biasa dari para pecinta sepak bola tanah air. Ya, dengan mendapatkan support yang penuh, para pemain timnas Indonesia diprediksi bakal termotivasi untuk bermain sebaik mungkin saat tampil di babak ketiga nanti. Ada 3 faktor yang saat ini dimiliki Sinteyong yang bisa membantu timnas Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti federasi yang mendukung, skuad juga mendukung, dan juga dukungan dari masyarakat. Bunyi pertanyaan media Vietnam The Tao 247.
Dan ketiga faktor ini dapat membantu timnas Indonesia untuk mencapai sejarah baru yang belum pernah dicapai oleh tim dari Asia Tenggara, yakni tiket ke Piala Dunia 2026. Tambah keterangan media Vietnam tersebut. Ya, itulah tiga faktor yang menurut The Tao 247 akan menjadi modal penting bagi timnas Indonesia dalam menghadapi grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, ternyata Martin Paes masih belum masuk di 14 daftar pemain abroad yang dipanggil Sinteyong untuk laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Ketua BTN Sumarji mengatakan Sinteyong memanggil 26 pemain untuk pertandingan melawan Arab Saudi pada 6 September dan Australia pada 10 September. Dari 26 pemain yang dipanggil, terdiri dari 14 pemain abroad dan 12 personel Liga 1 2024-2025. Ada 12 pemain dari Liga 1 kita, sisanya 14 orang merupakan pemain kita yang abroad, kata Sumarji. Ya, melihat komposisi pemain abroad saat timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina pada Juni 2024, sudah tergambar siapa saja 14 pemain yang dipanggil. Mereka adalah Jay Itzes, Kelvin Verdong, Jordi Amas, Sandy Wallace, dan Pratama Arham. Kemudian ada Asnawi Mangko Alam, Shani Patinama, Justin Hapner, Marcelino Ferdinand, Nathan Choaon, Rafael Struik, Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan juga Ivar Jenner. Ya, jika nama-nama tadi dalam kondisi bugar, mereka bakal dipanggil oleh Sinteyong. Peluang Martin Paes untuk turun melawan Arab Saudi dan Australia memang masih belum jelas. Sekjen PSSI Yunus Nusi sempat mengatakan tanggal 15 Agustus 2024 akan digelar sidang. Hanya saja tak diungkap secara jelas apakah itu sidang FIFA dengan pengadilan arbitras olahraga atau CAS terkait alih federasi Martin Paes atau justru sidang CAS. Berdasarkan penelusuran Okezone di laman resmi CAS, tak ada jadwal persidangan pada Kamis 15 Agustus 2024. Karena itulah pecinta sepak bola nasional disinyalir masih harus menunggu melihat aksi Martin Paes di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Padahal keberadaan kiper milik FC Dallas ini untuk mengawal gawang skuad Garuda sangat dibutuhkan. Iya, menghadapi negara-negara top seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia butuh kiper sekelas Martin Paes.